Di sudut sebuah rumah yang perlahan tenggelam oleh tumpukan barang, seringkali tersimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Kardus bekas yang menguning, majalah lama yang tak lagi dibaca, atau pakaian yang sudah sempit. Bagi orang luar, semua itu terlihat seperti kekacauan. Namun bagi seseorang yang mengalami hoarding, setiap benda bukan sekadar barang. Ia adalah potongan kenangan, rasa aman, bahkan simbol dari masa lalu yang sulit dilepaskan. Fenomena hoarding atau menimbun barang ini jauh lebih dalam dari sekadar kebiasaan berantakan. Ini adalah cerminan bagaimana pikiran kita bekerja saat menghadapi rasa kehilangan, kecemasan, dan ketidakpastian. Banyak orang yang menimbun barang sebenarnya sadar bahwa apa yang mereka simpan mungkin tidak lagi berguna. Tapi, saat dihadapkan pada pilihan untuk membuangnya, muncul rasa cemas yang nyata, bahkan menyakitkan, seolah-olah membuang barang berarti membuang bagian dari diri mereka sendiri. Secara psikologis, manusia memang punya kecenderungan alami untuk terikat secara emosional pada benda mati. Otak kita tidak hanya menyimpan memori dalam bentuk ingatan, tapi juga menanamkannya pada objek fisik. Sebuah tiket konser usang bisa mengingatkan pada malam yang penuh tawa. Pakaian lama bisa menghidupkan kembali kenangan tentang seseorang yang pernah kita sayangi. Benda-benda itu berubah menjadi jangkar emosional, yang membuat kita merasa tetap terhubung dengan masa lalu. Selain itu, ada naluri bertahan hidup yang sangat kuat dalam diri kita. Dulu, menyimpan sumber daya seperti makanan atau alat adalah kunci untuk bertahan hidup. Naluri itu masih ada sampai sekarang, meskipun bentuknya berubah. Ketika seseorang merasa tidak aman secara emosional atau mengalami trauma, menimbun barang bisa menjadi cara bawah sadar untuk menciptakan rasa kontrol dan keamanan. Tumpukan barang itu seolah menjadi benteng pertahanan dari dunia luar yang tidak pasti. Faktor lain yang memperkuat kebiasaan ini adalah kesulitan dalam mengambil keputusan. Setiap barang membawa satu pertanyaan besar, bagaimana jika suatu hari nanti aku butuh benda ini? Pertanyaan sederhana ini bisa menciptakan lingkaran ketakutan dan penyesalan di masa depan. Akibatnya, pilihan termudah adalah tidak membuang apapun. Dari waktu ke waktu, keputusan-keputusan kecil itu menumpuk menjadi beban besar yang sulit sekali dihentikan. Di sisi lain, hoarding juga seringkali berhubungan dengan rasa kesepian yang mendalam. Bagi sebagian orang, benda-benda menjadi pengganti hubungan sosial yang hilang. Barang-barang itu tidak menghakimi, tidak akan pergi, dan selalu ada di sana. Mereka menjadi saksi bisu perjalanan hidup seseorang. Dalam kesunyian, benda mati bisa terasa seperti teman yang setia. Namun ironisnya, semakin banyak barang yang dikumpulkan, semakin sempit pula ruang hidup seseorang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, justru berubah menjadi labirin kenangan yang menyesakkan. Hubungan dengan orang lain bisa terganggu, kesehatan menurun, dan kualitas hidup perlahan memburuk. Ini adalah paradoks emosional. Usaha untuk merasa aman justru menciptakan tekanan baru. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan hanya makhluk yang hidup di masa kini, tapi juga makhluk yang membawa masa lalu ke dalam setiap sudut kehidupannya. Benda mati menjadi wadah kenangan, simbol rasa takut, harapan, dan cinta yang tidak ingin hilang. Pada akhirnya, hoarding bukan sekadar tentang barang yang menumpuk, melainkan tentang emosi yang belum selesai dan luka yang belum sembuh. Memahami hoarding mengajarkan kita satu hal penting, kita seringkali tidak menyimpan benda, tetapi menyimpan cerita. Di balik setiap barang yang tampak tak berharga, mungkin tersimpan sejarah pribadi yang bagi pemiliknya jauh lebih berat daripada yang bisa kita lihat. Jika kamu atau orang yang kamu kenal sedang berjuang dengan hal ini, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Mencari bantuan dari profesional adalah langkah pertama yang kuat menuju pemulihan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.